Oke, dua kabar gacor kali ini. Yang pertama nanti datang dari satuan yang baru-baru ini resmi dikukuhkan di Kalimantan Timur, bos. Dan yang bikin satuan ini gak biasa adalah senjata yang dipegangnya, dioperasikannya, yaitu rudal balistik pertama TNI Angkatan Darat. Kemudian gak cuma itu, lokasinya juga akan dibangun markas baru Kopassus. Nah, pertanyaannya, di manakah itu markasnya? Dan apakah itu akan jadi salah satu titik konsentrasi kekuatan tempur baru Indonesia? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari BRIN yang kini serius mau lanjut membangun roket 2 tingkat. Target uji cobanya adalah tahun 2029 nanti, bos. Nah, lantas roket seperti apakah itu? Roket 2 tingkat? Roket untuk apa? Dan mengapa harus 2 tingkat? Kemana arah pengembangannya? Penasaran beritanya? Cus, Markibau. Mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini ada perkembangan yang cukup signifikan dari Kalimantan Timur nih, bos. Jadi pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin, Kodam 6 Mula Warman resmi mengukuhkan Batalion Artileri Medan 22 Kesumawira atau Yon Armet 22 Kesumawira di Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara alias Kabupaten Kukar, bos. Peresmiannya pun dilakukan langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman, yaitu Majen TNI Krido Pramono. Dan yang bikin satuan ini tidak biasa adalah senjatanya nih. Jadi Yon Armet 22 ini ternyata mengoperasikan rudal KAN ITBM 600, yaitu rudal balistik taktis buatan Roketsan Turki. Sistem rudal balistik pertama dalam arsenal TNI Angkatan Darat. Nah, rudal KAN ini pun memiliki jangkauan tembak hingga sekitar 280 km, membawa hull ledak sekitar 470 kg, dan dirancang untuk menyerang sasaran bernilai tinggi dengan presisi. Dan lokasi markasnya juga bukan dipilih secara asal nih, bos. Markasnya itu di Jembayan. Ini berada di Kutai Kartanegara, salah satu wilayah penyangga langsung IKN Nusantara. Artinya ya, kehadiran batalion ini akan jadi bagian dari penguatan postur pertahanan di Kalimantan Timur, wilayah yang kini nilainya semakin strategis bagi Indonesia, bos. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa rudal KAN justru ditempatkan di Kalimantan Timur? Seberapa serius ancaman yang bisa dihadapi dengan rudal sejauh 280 km ini? Dan apakah Jembayan sedang disiapkan jadi salah satu titik konsentrasi kekuatan tempur baru Indonesia? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi Kalimantan Timur ini punya kombinasi strategis nih, yaitu dia punya IKN Nusantara, kawasan perbatasan, serta kedekatan dengan jalur maritim strategis Alki 2. Karena itu, penguatan pertahanan di sini bukan cuma soal menjaga ibu kota baru, tapi juga memastikan wilayah Kalimantan memiliki kemampuan tempur jarak jauh, bos. Dengan rudal KAN, TNI Angkatan Darat memperoleh kemampuan memberikan efek pukulan hingga 280 km dari posisi peluncur. Rudal ini dirancang untuk membombardir sasaran seperti radar, pusat komando, sistem pertahanan udara, logistik, hingga konsentrasi pasukan. Jadi ya, ketika rudal ini hadir, maka yang harus waspada bukan cuma pasukan di garis depan, tapi juga aset penting yang berada jauh di belakangnya. Nah, lanjut, tak cuma batalion baru. Sehari sebelum peresmian Yon Armet 22 ini, tepatnya 18 Agustus 2026, Pangkopassus Letjen TNI John Afriandi bersama Gubernur Kaltim, Rode Masud, juga telah meninjau lahan di Jembayan untuk rencana pembangunan markas Grup 4 Kopassus. Lahannya disebut mencapai 110,81 hektar, bos. Nah, artinya Jembayan kini sepertinya bakal jadi konsentrasi kekuatan baru di Indonesia, bos. Yon Armet 22 dengan rudal KAN untuk pukulan jarak jauh dan rencana Grup 4 Kopassus, jelas ini untuk operasi khusus, ya kan? Dan di sini kesimpulannya ya cukup kuat nih. Indonesia sedang mempertebal otot pertahanannya di Kalimantan Timur.
dengan Rudal Khan menjadi alat pemukul jarak jauh, kemudian Yon Armet 22 menjadi pengoperasinya, sementara rencana Group 4 Kopassus menambah lapisan kemampuan khusus. Jadi kalau dulu Kalimantan sering dianggap halaman belakang, sekarang sepertinya bakal jadi poros kekuatan baru Indonesia, bos. Ngeri sodap. Oke, lanjut kali ini kabarnya bukan soal jet tempur atau kapal perang, tapi soal roket antariksa. Jadi BRIN alias Badan Riset dan Inovasi Nasional kini telah serius mengembangkan roket 2 tingkat dengan target uji terbang penuh pada 2029, bos. Hal ini pun disampaikan Kepala Pusat Riset Teknologi Roket BRIN yaitu Bapak Arif Nur Hakim dalam Town Hall Meeting Peta Jalan Penerbangan dan Keantariksaan pada Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus 2 tingkat? Nah, ini jadi setelah admin ceki-ceki, karena semakin tinggi roket terbang, semakin besar pula beban yang harus dibawa. Jadi tingkat pertama itu bertugas memberikan dorongan awal, kemudian dilepas ketika sudah selesai bekerja. Lanjut, setelah itu tingkat yang kedua melanjutkan penerbangan, bos. Jadi roketnya nggak terus membawa beban lama sampai ke atas, ya kan? Ibarat naik gunung pakai motor nih. Setelah motornya habis bensin, ya jangan malah digendong pula motornya sampai ke puncak. Amsyong, bos. Tinggalin di mana kayak gitu, ya kan? Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti Indonesia sudah bisa menembus luar angkasa? Ya, belum bisa disimpulkan begitu, bos. Tapi roket 2 tingkat ini memang merupakan langkah menuju kemampuan penerbangan ke ketinggian tinggi dan teknologi peluncur antariksa. Namun, target program yang diumumkan adalah penguasaan teknologi dan uji terbangnya, bos. Bukan pernyataan bahwa Indonesia sudah memiliki kendaraan orbital. Teknologi yang kini sedang dikejar pun juga bukan main-main. Mulai dari motor roket RX-450, sistem separasi, sistem kontrol, hingga telemetri. Dan timeline-nya pun bertahap mulai dari 2026, yaitu desain roket dan sistem separasi dirampungkan, termasuk pengembangan RX-450 dengan target jangkauan sekitar 100 km. Masuk ke 2027, itu adalah tahapan ke critical design review, uji statis motor, sampai dengan uji sistem separasi. Lanjut 2028, tingkat pertama dan kedua akan diuji terbang secara terpisah. Barulah 2029 semuanya digabung untuk uji terbang roket 2 tingkat secara utuh. Dan bukan cuma roket, BRIN juga menyiapkan desain dasar bandar antariksa pada 2026 nih, bos. Lalu fasilitas dasarnya ditargetkan mulai dibangun pada 2027. Jadi arah besarnya jelas nih. Indonesia sedang membangun fondasi teknologi roket dan ekosistem antariksa nasional. Memang belum sampai jadi negara peluncur kelas berat seperti Amerika, Rusia, India, atau China, tapi jalannya kini mulai dibuka, bos. Tentunya dengan menggandeng teknologi-teknologi luar yang sudah malang melintang. Mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.